Bab 119 Kaki Panjang, Perampokan, dan sepeda para wanita itu secara legal melintasi perbatasan sebagai model dari Brasil. Luke mendengarkan dengan geli laporan petugas. Detik berikutnya, Berit dengan marah membatalkan operasi, meninggalkan beberapa petugas di belakang untuk mengawasi Sergei. Luke dan Elsa kembali ke meja yang mereka bagi. Elsa juga bingung. Ada apa dengan Sergei? Dia melalui semua kesulitan ini untuk bertemu 4 wanita. Bukankah mereka hanya beberapa model? Lukas tertawa. Mereka lebih dari itu. Elsa sangat bersemangat. Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Luke berkata, mereka adalah 4 model dengan kaki yang sangat panjang, sepertinya mereka tidak punya apa-apa selain kaki di bawah leher mereka. Elsa terdiam. Apakah menurutmu ini lucu? Lukas menyeringai. Dia tidak benar-benar tahu apa yang dilakukan Sergei. Masih terlalu banyak ketidakpastian. Tetapi karena ini adalah kasus Berit, yang perlu dilakukan Luke hanyalah menunggu. Berit harus menunggu kesempatan lain setelah upacara penyambutan aneh Sergei di pelabuhan. Jadi, Luke dan Elsa sekali lagi berada di ujung yang longgar. Luke menjelajahi New York dengan bus lagi. 2 hari kemudian, dia berdiri di halte bus dan bertanya-tanya apakah dia harus menjatuhkan kelompok pengedar narkoba lainnya, ketika BMW 760 Li yang berapi-api bertiup melewatinya seperti angin. Lukas tertegun sejenak. Itu adalah mobil yang indah dan cepat, tapi, bukankah ini di pusat kota? Apakah pengemudi tidak takut mendapatkan tilang? Tapi pertanyaan Luke menjadi perdebatan ketika dia mendengar bunyi sirene di belakangnya. Beberapa mobil polisi bergegas melewati saat mereka mengejar BMW 760 Li yang berapi-api. Luke menyadari bahwa BMW itu lari dari polisi. Dia bertanya-tanya apakah itu milik seorang pembalap mobil. Karena penasaran, dia menggunakan Sharp Nose untuk mencoba mencari tahu siapa yang ada di BMW yang berapi-api. Ekspresinya berubah aneh setelah dia selesai dengan analisisnya. Wanita, tepatnya 4 wanita, dan bau pistol yang baru saja ditembakkan. Memikirkan hal ini, Luke kembali ke departemen kepolisian. Dia menyapa Elsa dan bertanya, saya melihat sekelompok mobil polisi mengejar BMW merah di sore hari. Tentang apa itu? Elsa menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya ide. Tidak ada TV di sini. Luke mengangkat bahu dan tidak marah. Mereka meninggalkan kantor polisi bersama-sama. Dalam perjalanan keluar, mereka mendengar 2 petugas polisi berbicara. Salah satu petugas berkata, para perampok tidak hanya punya nyali, mereka juga memiliki mobil dan keterampilan mengemudi yang hebat. 40 mobil polisi dikerahkan, tetapi mereka masih lolos. Petugas lainnya mendengus. Mereka mengendarai BMW 760 Li, yang jauh lebih baik daripada mobil polisi kami. Bukankah wajar jika mereka lolos? Petugas pertama tidak yakin. Jika Anda memiliki F1, bisakah Anda mengendarainya dengan kecepatan lebih dari 100 mil per jam? Para perampok itu pasti bisa. Petugas kedua berkata, cukup adil. Memang benar mereka pandai mengemudi. Jadi, tidak aneh kalau kita tidak bisa menangkap mereka. Petugas pertama berkata, tentu saja tidak. Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, maaf, tapi apa sebenarnya yang dilakukan BMW merah itu? Saya melihatnya dikejar oleh mobil polisi di sore hari. Petugas itu menatapnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Luke menunjukkan lencananya dan berkata, saya juga seorang perwira. Saya hanya penasaran. Juga, itu akan menjadi berita nanti, bukan? Petik 2. Petugas itu berpikir bahwa Luke ada benarnya, jadi dia menjelaskan, mereka baru saja merampok bank di Manhattan, dan mencuri lebih dari 3 juta. Luke berseru dan bertanya, berapa banyak dari mereka? Polisi berpikir sejenak dan menyadari bahwa itu akan menjadi berita besar, jadi dia hanya berkata, 4. Luke mengangguk dan berkata, oke, terima kasih. Ketika mereka meninggalkan kantor polisi, Elsa bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu begitu khawatir dengan para perampok? Dengan ekspresi yang tidak dapat dipahami di wajahnya, Luke berkata, saya memiliki pemikiran liar, tetapi saya lebih suka tidak mengatakan apa-apa saat ini. Dia menonton berita di TV di apartemennya. Melihat gambar dari perampokan, Luke bertanya-tanya apakah asumsinya benar. NYPD menjauhkan mereka dari operasi untuk menangkap Sergei. Namun, perampokan ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Sergei, kan? Keesokan harinya, Luke pergi ke lokasi perampokan di Manhattan. Namun, ketika dia masih di dalam bus, BMW berapi-api yang sudah dikenalnya berlari melewatinya lagi, diikuti oleh serangkaian mobil polisi dengan sirene yang nyaring. Luke merasa geli. Apakah bermain dengan polisi seperti yang dilakukan para perampok saat sarapan?
Luke menekan bel, dan sopir bus membuka pintu di halte berikutnya agar Luke turun. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa terlalu ramai baginya untuk naik taksi. Dia tiba-tiba melihat seorang remaja yang sedang mengendarai sepeda dengan perlahan. Luke menangkapnya. Bocah itu hampir jatuh dari sepedanya. Dia menatap Luke dengan panik. Luke bertanya, "Berapa yang kamu bayar untuk sepedamu?" Bocah itu tergagap, "Itu orc 3.300 raksasa. Saya membelinya seharga $379 tahun lalu." Dia mengaku dengan cepat karena Luke terlalu mengintimidasi. Luke dengan cepat mengeluarkan $400 dari sakunya. "Ini milikku sekarang." Dia memberikan uang itu kepada bocah itu, dan kemudian pergi dengan sepeda. Tertegun sejenak, anak laki-laki itu berseru, "Tunggu, tasku." Terima kasih." Mendengar teriakannya, Luke melihat sebuah tas kecil tergantung di bingkai. Dia mengambil tas itu dan melemparkannya kembali ke anak itu. Bocah itu secara naluriah menangkap tas itu. Melihat $400 di tangannya, dia bingung. Hah? Apakah hari ini hari keberuntunganku? Sepeda yang telah ia pakai selama setahun ini dijual dengan harga $20 lebih mahal dari harga aslinya. Dia pasti beruntung. Luke mulai mempercepat. Sepeda memang tidak secepat mobil, tapi dia tidak mencoba untuk berlari lebih cepat dari para perampok. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuntuti BMW 760 merah. Berdasarkan apa yang terjadi kemarin, para perampok akan melarikan diri dari polisi paling lama 10 menit. Mengingat lalu lintas pagi hari, semakin lama polisi menunda, semakin besar kemungkinan mereka terjebak. Para perampok tentu sangat menyadari hal ini. Para perampok mengemudi dengan kecepatan sekitar 100 mil per jam, yang berarti mereka dapat menempuh jarak 30 km dalam 10 menit. Orc 3.300 raksasa yang ditunggangi Luke adalah sepeda jalan untuk pemula. Dia akan membutuhkan sedikit lebih dari 20 menit untuk menempuh 30 km dengan 28 kekuatannya. Melacak bau BMW yang berapi-api dengan hidung tajamnya, Luke melanjutkan. Bab 120 Kecelakaan Mobil dan Gadis. Luke buru-buru berhenti ketika lampu berubah menjadi merah di persimpangan. Pada saat itu, seorang pemuda gemuk menyerangnya dari seberang jalan dan menunjukkan lencananya. "NYPD, aku membutuhkanmu." Retakan, ledakan, bam, bam, bam. Luke tercengang oleh perwira muda itu dan mobil-mobil tidak jauh di belakangnya. Sama seperti orang yang memanggil NYPD mencoba menghentikan Luke, mobil pertama di belakangnya mengerem tiba-tiba, dan mobil kedua setelah itu buru-buru berbelok ke samping, hanya untuk terbalik. Mobil-mobil di belakang saling bertabrakan seperti kartu domino. Luke memperkirakan setidaknya ada 20 mobil yang terlibat. Dua dari mereka bahkan terbang ke udara sebelum jatuh, seperti adegan dalam film. Luke menatap perwira muda itu dengan kaget. Apa masalah orang ini? Petugas itu juga tertegun sejenak pada tumpukan yang ditimbulkannya. Tapi kemudian, dia tiba-tiba memasukkan lencananya ke dalam sakunya dan melarikan diri, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan itu. Pria ini benar-benar jenius. Geli, Luke melirik kecelakaan itu lagi, hanya untuk takjub. Tidak ada yang terluka parah meskipun begitu banyak mobil yang saling bertabrakan. Bahkan pengemudi dari kedua mobil yang telah terlempar ke udara telah merangkak keluar, dan dengan panik membuat panggilan. Lukas mengangkat bahu. Lampu berubah menjadi hijau, dan dia naik. 10 menit kemudian, dia melihat banyak mobil polisi berpatroli di jalanan. Mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Luke tiba-tiba menghentikan sepedanya, karena dia melihat 4 gadis tidak jauh darinya. 4 wanita cantik dengan BMW 760 biru sedang diinterogasi oleh seorang petugas polisi. Kemudian, gadis di kursi pengemudi keluar. Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan takjub. Kaki yang indah dan mempesona keluar dari mobil dan menginjak tanah, diikuti oleh kaki lain yang bahkan lebih indah. Gadis itu berdiri, tidak jauh dari Luke. Juga, itu sudah November. New York membeku setiap kali hujan atau angin bertiup. Namun, gadis berkaki panjang itu mengenakan stoking sutra halus dan rok pendek. Dia hampir menjulang di atas petugas dengan sepatu hak tingginya yang tingginya lebih dari 12 cm. Luke hanya bisa bersiul sambil tersenyum. Petugas itu tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, bersiul tidak melanggar hukum. Seorang gadis lain turun dari mobil. Dia juga mengenakan stoking sutra dan rok pendek, serta mantel warna-warni yang membuatnya terlihat seperti kalkun. Kakinya yang panjang juga paling menarik. Sementara gadis kedua menjawab pertanyaan petugas, gadis yang duduk di kursi pengemudi melirik Luke. Luke diam-diam kagum. Dia akhirnya mengerti arti dari mata yang menggetarkan. Dari segi penampilan,
Pengemudinya bukanlah yang tercantik, wajahnya bahkan sedikit maskulin. Matanya dan senyum tipisnya, bagaimanapun, adalah yang paling memikat. Petugas yang menginterogasi mereka tergagap saat melihat senyuman itu. Dia hanya berhasil mengeluarkan seluruh kalimat ketika dia memalingkan muka dari pengemudi. Luke memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, yang membuat gadis itu meliriknya lagi. Luke diam-diam tersenyum. Ini adalah aroma yang sangat. Perlahan ia mengendarai sepedanya menuju mobil. Petugas melihat dua kotak perak ketika gadis kedua membuka bagasi. Dia mundur dengan cemas. Tolong buka. Dia meletakkan tangannya di atas senjatanya, karena para perampok bank telah mengemas barang jarahan mereka dalam kotak perak yang persis sama. Sopir itu berkata dengan senyum tipis yang sama, apakah saya harus, petugas? Suaranya keren, dan seharusnya tidak terdengar lucu, tapi Luke merasa tersengat listrik sekali lagi. Pada saat itu, dia menatap kotak-kotak perak dari tempatnya berada di trotoar, tidak jauh dari mobil. Terikat tugas, petugas itu bersikeras, Bu, tolong segera buka. Gadis itu akhirnya tertawa dengan ejekan dan penghinaan. Dia menekan tombol dengan jari-jarinya yang panjang, dan kotak-kotak itu terbuka perlahan. Petugas itu tercengang. Luke bersiul lagi. Wow, itu pasti hal yang paling menarik yang pernah saya lihat. Gadis itu meliriknya dan bertanya, benarkah? Lukas menjawab, ya, terima kasih Pak Petugas sudah memuaskan rasa penasaran dan mata saya. Selamat tinggal. Dia mengendarai sepedanya pergi setelah itu. Karena malu, petugas itu melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, Nona-nona, Anda bebas pergi. Dia telah mencari perampok bank, tetapi menemukan dua kotak pakaian dalam sebagai gantinya. Itu terlalu, anak laki-laki itu tidak salah sama sekali, itu pasti pemandangan yang paling menarik. Petugas itu terlalu bersemangat untuk mengingat bahwa mengemudi dengan sepatu hak tinggi juga merupakan pelanggaran. Sesaat kemudian, BMW biru berangkat lagi. Luke, di sisi lain, membawa sepeda yang baru dibelinya ke kereta bawah tanah sambil tersenyum, dan kembali ke kantor polisi setelah itu. Elsa tercengang melihat Luke dengan sepeda. Apakah kamu membeli ini? Lukas mengangguk. Iya, Elsa terdiam. Ini barang bekas, bukan? Apakah itu milik Sam Cage? Lukas bertanya. Hah, apa? Elsa menunjuk ke salah satu bagian sepeda. Bukankah itu namanya tertulis di sana? Baru pada saat itulah Luke menemukan tanda tangan di sepedanya, yang sepertinya diukir dengan pisau. Itu mungkin nama anak laki-laki itu. Luke mengangkat bahu dan berkata, lebih murah dan lebih nyaman bagiku untuk berkeliling dengan sepeda. Elsa tidak peduli tentang uang itu. Dia bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Raut wajah Luke tidak bisa ditebak. Dia melihat sekeliling dan melihat ada beberapa orang di dekatnya, jadi dia duduk dan berbisik, aku memang menemukan sesuatu, tapi aku tidak tahu apakah itu terkait dengan Sergei. Elsa menjadi bersemangat. Apa yang kamu temukan? Luke bertanya, apakah Anda ingat 4 gadis yang disambut Sergei di pelabuhan 2 hari yang lalu? Elsa berkata, tentu saja. Luke berkata, saya melihat 4 wanita dengan BMW 760 Li di jalanan hari ini. Elsa bingung. Hah? Apa yang salah dengan itu? Bab 121 Perampokan yang menghargai dan kepalsuan. Lukas tertawa. Baru saja, perampokan bank lain terjadi di Manhattan. 4 perampok menghilang dengan BMW 760 Li setelah pekerjaan itu. Tertegun sejenak, Elsa menyadari apa yang dia maksudkan. Apakah kamu mengatakan bahwa keempat wanita itu adalah perampok? Luke berkata, itu hanya tebakan, dan saya tidak punya bukti. Namun apa menurutmu itu bisa membantu kita? Elsa mengerutkan kening. Apakah keempat wanita itu perampok atau bukan? Merekalah yang melakukan kejahatan itu, bukan Sergei. Jadi, tidak ada nilai dalam kasus ini untuknya dan Luke. Namun, para wanita itu baru mulai merampok bank setelah mereka bertemu Sergei. Juga, para perampok wanita telah merampok 2 bank berturut-turut. NYPD harus putus asa untuk menangkap mereka. Mungkin saja dia dan Luke mendapatkan sesuatu dari ini. Mereka mungkin bisa merundingkan kekuasaan penegakan hukum dalam kasus Sergei. Tentu saja, peluangnya tidak tinggi, tetapi itu masih layak dicoba. Mempertimbangkannya dengan hati-hati, Elsa bertanya, bisakah kamu mengawasi keempat wanita itu? Luke mengangguk dan berkata, aku bisa mencoba. Elsa berkata, kamu perhatikan mereka. Sementara itu, saya akan memeriksa perampokan. Luke bertanya, apakah kita punya cukup uang? Kami akan menghabiskan dana kami jika saya naik taksi. Petik 2. Tatapan Elsa beralih dari Luke ke sepeda bekas yang dibelinya.
Lukas memutar matanya. Aku bisa naik sepeda, tapi setidaknya kamu harus mengganti uangku dulu. Elsa berkomentar, benda compang camping ini paling berharga $100. Saya pribadi akan mengganti uang Anda jika bos tidak mau. Petik 2. Lukas tertawa. Maaf, tapi saya membayar $400 untuk itu karena ini darurat. Elsa, tersesat. Saya bisa memberi Anda paling banyak $200. Anda bisa berjalan kaki jika tidak mau. Luke berkata, kesepakatan. Ingatlah bahwa Anda berutang $200 kepada saya. Petik 2. Elsa kehilangan kata-kata. Luke pergi dengan sepeda yang telah diganti setengahnya. Elsa sempat kesal sesaat, tapi segera menjadi bersemangat. Jika kasus ini berubah menjadi hal besar, rencananya mungkin benar-benar berhasil. Sekarang, dia perlu memilah-milah detail kasus dan melaporkan kembali ke Dustin sehingga dia bisa memutuskan apakah akan membuat kesepakatan dengan NYPD atau tidak. Setelah Luke keluar, dia tidak terburu-buru untuk melacak para perampok. Sebagai gantinya, ia menemukan toko yang menjual peralatan bekas. Dia membeli banyak suku cadang di toko, termasuk telepon bekas, laptop, dan radio. Dia juga membeli satu set alat perawatan, sebelum akhirnya meninggalkan toko. Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik untuk melihat bos hitam itu tepat ketika dia akan pergi. Dia menemukan wajah bos itu familiar, tetapi dia tidak bisa memikirkan di mana mereka mungkin bertemu. Tanda untuk toko barang bekas berbunyi, Zeus Appliances. Namun, karena dia memiliki perampok untuk dilacak, dia mengesampingkan pikiran itu dan kembali ke apartemennya dengan bagian-bagiannya. Setelah mencegah pembajakan, Luke telah memperoleh poin kredit yang melimpah. Akan terlalu sia-sia jika dia tidak menggunakannya. Dia akhirnya memutuskan untuk mempelajari kemampuan Tony Stark. Apa yang dia pilih adalah semua kemampuan 1000 kredit. Teknik elektronika dan mekanik dasar, pengembangan elektronik dasar, pengembangan mekanik dasar, dan pengembangan AI dasar adalah semua kemampuan tingkat lanjut yang membutuhkan biaya besar. Luke tidak merasa menyesal sama sekali. Dia memperkirakan bahwa dia akan memperoleh 20.000 kredit pada saat dia mengumpulkan 40 kekuatan untuk penyembuhan diri dasar. Sementara kredit sangat berharga, itu harus digunakan bila diperlukan. Dengan kemampuan yang dia pelajari dari Tony, dia bisa membuat gadget yang berguna untuk dirinya sendiri. Ketika dia punya lebih banyak uang, dia bahkan bisa mendesain peralatan untuk dirinya sendiri. Tentu saja, dia berbeda dari Tony. Tony Stark memiliki tubuh orang biasa, jadi dia membutuhkan teknologi canggih, yang membutuhkan banyak uang, untuk membangun kemampuan tempurnya. Luke, di sisi lain, tidak membutuhkan banyak teknologi canggih untuk menutupi kekurangannya. Dia juga telah membuat kesepakatan dengan Damon dan Mindy sebelumnya untuk memasok mereka dengan peralatan. Selama dia menemukan cara yang cocok untuk mendapatkan uang dari mereka, dia akan memiliki cukup dana untuk proyek-proyeknya. Bagaimana jika ayah dan anak perempuannya tidak mengeluarkan uang tunai? Nah, bagi Damon dan Mindy yang memanen pengedar narkoba seperti buah, apakah uang itu penting? Mereka selalu bisa membunuh lebih banyak pengedar narkoba jika mereka membutuhkan uang. Jadi, Luke tidak akan kekurangan uang di masa depan. Apa yang dia buat sekarang adalah penerima. Dia telah memberikan telepon yang telah dia modifikasi secara khusus kepada Mindy. Sekarang, Luke bermaksud membuat yang lebih baik. Baru saja, ketika dia melihat dua kotak pakaian dalam dibuka, dia menempelkan pelacak khusus ke BMW dengan jentikan jarinya. Namun, mengingat ukurannya dan fakta bahwa itu tidak terlalu hemat energi, pelacak hanya akan mengirimkan sinyal setiap 10 menit, dan itu bukan sinyal yang sangat kuat. Jadi, Luke membutuhkan receiver khusus untuk mendeteksi sinyal dari jarak jauh. Tentu saja, receiver tidak harus kecil, Luke bisa hidup dengan itu bahkan jika beratnya 5 kg. 1 jam kemudian, Luke telah membuat batu bata. Berbeda dari Tony, yang mengejar kecantikan sebagai perfeksionis, Luke adalah seorang pragmatis, lebih penting lagi, dia tidak punya uang sebanyak Tony. Penerima seperti batu bata itu mengerikan, tetapi berfungsi. Namun, setelah dipikir-pikir, Luke mau tidak mau memasukkan batu bata itu ke dalam tas hitam. Itu terlalu jelek untuk dilihat. Memikirkan hal ini, Luke tiba-tiba berhenti. Mengapa saya sangat peduli dengan penampilannya? Benar, ini pasti efek samping dari kemampuan Tony. Saya jelas bukan pria yang dangkal. Dengan cepat menyalahkan Tony, Luke meninggalkan apartemennya dengan gagang telepon. Itu terhubung ke lubang suara, jadi Luke tidak perlu memegangnya dan memeriksanya sepanjang waktu. Saat itu, hari sudah mulai gelap. Luke kembali ke tempat dia menikmati pertunjukan pakaian dalam,
sebelum dia mulai mencari ke arah di mana BMW biru itu menghilang. Setelah beberapa lama, Luke akhirnya menerima peringatan. Target diperoleh. 230 meter di depan dan ke kanan. Luke bersemangat dan mendekati tujuannya tanpa tergesa-gesa. Itu adalah bangunan tua di Queens. Lantai pertama bangunan itu tampak seperti bengkel bodi. Bengkel itu tampak seperti tutup, hanya saja Luke samar-samar bisa mendengar suara-suara di dalam. Luke menarik napas dalam-dalam, dan segera mengenali keempat wanita itu. Dia harus mengakui bahwa mudah melacak mereka. Mereka sangat profesional dalam hal perampokan bank, tetapi mereka bahkan lebih profesional dalam mengejar kecantikan. Luke bisa saja mencium bau parfum mereka dari jarak ratusan meter. Bab 122 Kenalan, Manusia Bencana, dan kebetulan tapi Luke mengernyit beberapa saat kemudian. Mengapa ada aroma yang familiar? Apakah itu Bell? Lukas menggaruk kepalanya. Mengapa Tuan Tanah, sopirnya ada di sini? Kecuali fakta bahwa mengemudinya sebaik mereka, dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan para perampok, kan? Luke tidak memasuki gedung. Dia mengendus-endus udara lagi, sebelum dia melangkah ke sepedanya dengan ekspresi aneh di wajahnya dan mengintip melalui jendela. Di dalam toko tubuh, dua orang sial, satu pria dan satu wanita, ditahan di bawah todongan senjata. Dua wanita lain sedang berdebat. Luke tidak bisa memahami mereka. Mereka sepertinya berbicara bahasa Portugis. Masuk akal ketika dia mengingat bahwa para perampok itu berasal dari Brasil. Pengemudi wanita cantik dari pagi itu yang menodongkan pistol ke Bell dan pria itu. Dilihat dari argumennya dengan pasangannya, bagaimanapun, dia tampaknya tidak tertarik untuk menarik pelatuknya. Luke berpikir sejenak, dan membidiknya dari jendela dengan pistolnya sendiri. Jika wanita itu benar-benar akan menembak, Luke harus mengambil tindakan meskipun dia tidak berwenang untuk itu. Dia tidak bisa membiarkan Bell ditembak, dia bukan orang jahat. Mengangkat senjatanya, Luke mengamati pria yang berdiri di samping Bell. Itu adalah seorang pemuda kulit putih, yang tampak frustrasi dan agak akrab. Luke akhirnya ingat bahwa dia adalah orang yang menghentikan Luke pagi itu, hanya untuk menyebabkan mobil menumpuk. Bagaimana dia bisa bertemu dengan Bell? Bukankah Bell seorang sopir taksi? Namun, mobilnya yang berharga tidak terlihat. Sesaat kemudian, pemuda itu meringis pada Bell dan memberikan pidato panjang. Akhirnya, dia mengambil pistol dengan paksa dan bersembunyi di ruang belakang bersama Bell. Roh keempat wanita di luar menembak dengan liar ke ruangan itu, memaksa pria itu untuk tetap bersembunyi. Mereka kemudian saling memandang dan masuk ke mobil mereka. Luke sangat lega. Dia tidak harus berurusan dengan keempat wanita itu sekarang. Sementara dia tidak khawatir tentang kekuatan penegakan hukum lagi, keempat wanita itu mungkin terhubung dengan Sergei, jadi lebih baik membiarkan mereka tetap hidup untuk saat ini. Namun, Luke mendengar suara beberapa saat kemudian dan mencium sesuatu yang terbakar. Itu adalah bau yang aneh, seolah-olah itu adalah campuran dari berbagai hal yang dibakar bersama. Luke teringat mobil yang dia bakar di Tourmayer. Sementara itu, dia mendengar Bell dan pemuda itu tertawa di dalam ruangan, tetapi itu serak dan aneh. Berkat hidung tajam Luke, dia juga mencium sesuatu yang manis, yang tidak bisa dia kenali. Dia kemudian mendengar Bell tertawa sambil mengutuk pemuda itu karena idiot. Dia mengatakan bahwa itu adalah nitrus oksida, yang dikenal sebagai gas tertawa. Luke merasa geli. Pemuda itu benar-benar jenius, menganggap gas tertawa sebagai gas biasa. Lebih penting lagi, keempat wanita itu telah pergi, dan Bell serta pemuda itu sendirian di kamar. Mengapa dia melepaskan gas tertawa? Sebuah Luke kehilangan kata-kata, pemuda itu memukulnya sebagai pertanda bencana. Detik berikutnya, kenop pintu pecah. Sambil tertawa, Bell mengutuk pemuda itu karena cukup bodoh untuk mendobrak pintu. Luke terdiam melihat nasib buruk pemuda itu. Berpikir sejenak, Luke memutuskan untuk membukakan pintu untuk mereka. Namun, saat dia hendak melompat dari sepedanya, dia mendengar seseorang membanting pintu. Kemudian, Bell tertawa dan berteriak lagi, "Apakah kamu benar-benar idiot? Pintu ini dimaksudkan untuk ditarik, bukan didorong. Mengapa Anda membanting ke dalamnya?" Petik 2. Setelah itu, mereka pergi melalui pintu belakang. Lukas tidak tahu harus berkata apa. Dia sudah mengenal Bell selama beberapa hari sekarang, dan dia tidak pernah seberuntung ini. Namun, karena mereka sudah meninggalkan ruangan yang penuh dengan gas tawa, Luke tidak lagi mengkhawatirkan mereka. Dia melompat dari tempat yang menguntungkan dan siap untuk mengendarai sepedanya pergi. Dia baru saja meninggalkan gang ketika dia melihat sebuah mobil polisi mendekat.
Sementara lampu di mobil masih berkedip, dua petugas turun dan mengarahkan senjata mereka ke gang. Jatuhkan senjatamu sekarang. Luke tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi dia tahu bahwa para petugas pasti meneriaki Bell dan pemuda itu. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah keduanya telah diberkati oleh Dewa Kemalangan. Sesaat kemudian, terjadi ledakan besar, dan petugas buru-buru menghindari puing-puing yang beterbangan. Bell tertawa dan mengutuk lagi. Hahaha, mobil saya juga meledak. Lari, jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Kemudian, mereka berdua lari sambil tertawa terbahak-bahak. Luke memutuskan untuk menjauh sejauh mungkin dari pemuda itu. Tampaknya pemuda itu membawa nasib buruk bagi siapapun di sekitarnya. Mengendarai sepeda dengan perlahan, Luke mengikuti keempat wanita itu. Setelah 2 kilometer, penerima Luke mendeteksi sinyal lagi. Target diperoleh 330 meter di depan dan ke kiri. Dia mengendarai sepeda ke lokasi, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah gudang. Itu dekat dengan pinggiran New York, dan tempat itu dipenuhi dengan gudang dan pabrik. Luke berpikir sejenak, dan sedikit mengutak-atik ponsel baru yang telah dia modifikasi, sebelum dia mendekati gudang. Tiba-tiba, hidungnya berkedut. Kenalan lain. Luke merasa aneh, tapi dia tidak bisa mengingat siapa pemilik aroma itu. Akhirnya, dia menemukan jendela, dan melompat ke sepeda untuk mengintip seperti yang dia lakukan sebelumnya. Luke diam-diam berteriak, bingung, di dalam hatinya ketika dia melihat siapa yang ada di dalam. Kenalannya, sebenarnya adalah Sergei. Tidak heran Luke merasa bahwa aroma itu familiar, meskipun dia tidak bisa mengenalinya. Dia telah mencium bau Sergei di Villa Kati sebelumnya, dan di pelabuhan beberapa hari sebelumnya. Sekarang, Sergei sedang berbicara dengan keempat wanita itu dengan senyum kaku di wajahnya. Mereka berbicara bahasa Inggris. Mengingat tingkat kekuatan Luke yang lebih tinggi, dia bisa mendengarnya bahkan pada jarak 20 meter. Sesaat kemudian, Luke akhirnya mengetahui mengapa Sergei menyambut keempat wanita itu secara langsung, dan mengapa mereka berpisah setelah pertemuan pertama mereka. Sederhananya, keempat wanita itu berhasil merampok dua bank berkat dukungan Sergei. Tempat persembunyian, mobil, peralatan dan tempat perawatan, dan intelijen di bank, semuanya disediakan oleh Sergei. Sergei akan mencuci uang yang dijarah. Pada akhirnya, keempat wanita itu akan mengambil 30% dari jarahan, dan Sergei, 70%. Bukan karena Sergei serakah. Dia mungkin hanya meminta 50% jika dia hanya mencuci uang dan tidak ada yang lain. Namun, dia juga telah memberikan begitu banyak layanan lain, jadi dia benar-benar dibenarkan untuk mengambil 70% dari uang itu. Bab 123 Hubungan. Di mana lootnya? Semuanya murni kebetulan. Keempat wanita itu menghubungi Sergei melalui seorang teman. Satu pihak ingin merampok, dan pihak lain ingin mendapatkan uang, jadi mereka segera mencapai kesepakatan. Namun, berdasarkan raut wajah mereka, Luke tidak berpikir bahwa salah satu pihak akan berkompromi dengan uang itu. Keempat wanita itu mengendalikan situasi untuk saat ini. Mereka telah melakukan dua perampokan yang sukses, dan menjarah sekitar 8 juta, tetapi mereka belum memberikan apapun kepada Sergei. Menurut kesepakatan mereka, mereka akan merampok satu bank terakhir dalam 2 hari. Setelah itu, mereka akan bertemu dengan Sergei dan memberinya uang. Lukas tertawa. Hal-hal menjadi menarik. Menggunakan telepon, dia merekam video percakapan kedua pihak, dan setelah mereka pergi, dia kembali ke rumah dengan semangat tinggi. Saat itu hampir pukul 1 pagi, dan kereta bawah tanah telah berhenti berjalan. Luke hanya bisa berkendara sepanjang perjalanan pulang. Namun, Luke merasa bahwa dia masih jauh lebih beruntung daripada Bell. Paling tidak, dia masih punya sepeda. New York pada tengah malam adalah sarang kejahatan yang super. Dalam perjalanan 1 jamnya, Luke melumpuhkan 7 gangster yang berniat merampoknya, dan 3 yang mencoba melakukan pelecehan ual dan bahkan pemerkosaan. Pada saat dia sampai di apartemennya, dia telah mendapatkan 120 pengalaman dan poin kredit, yang hampir bisa disebut melimpah. Dia berhenti sebentar di depan garasi dan mengendus, hanya untuk menyadari bahwa mobil Bell tidak ada di dalam. Lukas menggelengkan kepalanya. Apakah Bell benar-benar kehilangan taksinya yang berharga karena pemuda yang membawa malapetaka itu? Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Taksi yang dimodifikasi pasti bernilai puluhan ribu dolar. Bell mampu membelinya karena dia telah melakukan sebagian besar modifikasi sendiri. Dia mungkin akan menjadi gila setelah kehilangan mobil. Dia hanya bisa bertanya padanya besok apakah ada cara yang bisa dia bantu. Keesokan paginya, Luke dibangunkan oleh ketukan Elsa. Elsa masuk ke kamarnya sebelum dia berpakaian.
Bagaimana keadaannya kemarin? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanpa berkata-kata, Luke berpura-pura menggigil di bawah selimutnya. Bisakah kita bicara setelah kamu mengizinkanku memakai beberapa pakaian? Elsa hanya bisa keluar dan menutup pintu. Cepat tentang itu. Apakah Anda pikir ada orang yang ingin melihat Anda telanjang? 10 menit kemudian, Luke membuka pintu lagi dan membiarkan Elsa masuk. Luke menunjukkan kepada Elsa video yang dia ambil kemarin, dan mata Elsa berbinar. Kamu luar biasa. Akan jauh lebih mudah sekarang karena kita memiliki ini. Elsa segera menelepon, dan Luke hampir tidak bisa mendengarnya saat dia berbicara dengan suara yang sangat rendah. Dia sedang berbicara dengan Dustin. Setelah percakapan panjang, dia akhirnya menutup telepon. Sekarang, kita akan menunggu sementara bos berbicara dengan NYPD. Luke bertanya dengan suara rendah, menurutmu apa yang akan terjadi? Elsa tersenyum dan menepuk pundaknya. Kami mencoba membuat kesepakatan dengan NYPD di mana kami akan mendapatkan Sergei dan NYPD akan mendapatkan 4 wanita. Bagaimanapun, Sergei tidak berarti apa-apa bagi mereka, tetapi keempat perampok itu telah menamparkan wajah mereka 2 kali dan menjarah 8 juta. Bank pasti marah. Luke berpikir sejenak dan menyadari bahwa itu masuk akal. Perampok bank di New York, ibu kota keuangan, jelas jauh lebih buruk daripada seorang pembunuh yang telah membunuh seorang selebritas kecil di Los Angeles. Selebriti kecil hanya akan menimbulkan gosip di antara rakyat jelata, tetapi para kapitalis di belakang bank dapat menjatuhkan kepala NYPD dengan keras. Luke dan Elsa bangkit dan meninggalkan ruangan setelah diskusi mereka. Jesse, pacar Belle, memergoki mereka keluar. Dia menatap mereka dengan heran. Apakah kamu bersama sekarang? Baik Elsa maupun Luke kehilangan kata-kata. Jesse, bagaimanapun, tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia berkata dengan frustrasi, ada yang salah dengan Belle. Dia tidak menyukaiku lagi. Dia keluar dengan mobilnya setiap hari, dan aku bertengkar hebat dengannya tadi malam. Apa dia tidak akan kembali? Luke mengingat pertanda nasib buruk, dan tidak bisa lebih bersimpati dengan Belle. Bukan saja dia kehilangan mobilnya yang berharga, bahkan pacarnya yang manis pun sekarang menjadi kurang manis. Memikirkan itu, Luke berkata, Jesse, mungkin karena Belle kurang beruntung akhir-akhir ini. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Jesse tercengang. Hah? Kenapa aku tidak mendengar apapun tentang itu? Lukas tertawa. Sebaiknya kamu tidak tahu. Dewa Kemalangan pasti mengawasi Belle sekarang. Selama waktu ini, dia membutuhkan kepercayaan dan dukungan Anda, bukan kecurigaan Anda. Jesse bertanya, benarkah? Apa aku benar-benar salah? Lukas mengangguk. Iya, dia kehilangan mobilnya kemarin karena kecelakaan. Jadi, dia dan mobilnya tidak meninggalkan Anda, mobilnya meninggalkannya. Jesse segera mendapatkannya. Mempertimbangkan seberapa besar Belle merawat mobil, kehilangan ini pasti akan menjadi pukulan besar. Namun dia masih membuat keributan, tidak mengherankan bahwa mereka bertengkar hebat tadi malam. Akhirnya memahami situasinya, Jesse memanggil Belle. Luke dan Elsa saling memandang dan pergi bekerja. Elsa naik bus karena menunggu taksi akan memakan waktu lebih lama. Luke, bagaimanapun, mengendarai sepedanya ke tempat kerja, dan dia tiba 10 menit lebih awal dari Elsa. Begitu dia duduk di meja sementara mereka, Elsa tenggelam dalam pikirannya. Dia sudah memikirkan bagaimana menangkap Sergei jika mereka berhasil membuat kesepakatan dengan NYPD. Hari itu damai dan tenang. Luke meninggalkan kantor polisi dengan sepedanya sebelum tengah hari. Elsa tidak menghentikannya, dan hanya menyuruhnya untuk menyimpan ponselnya. Luke baru saja memberinya kejutan besar. Dia pasti tidak akan menghentikannya bekerja sendiri sekarang. Kemungkinan dia akan kembali dengan berita yang lebih baik hari ini. Berkeliaran di kota, Luke melacak tempat persembunyian keempat wanita itu. Mereka bersembunyi di gudang lain di Queens, gudang tua seperti ini adalah perlindungan terbaik untuk orang-orang seperti mereka. Melihat Audi A8 yang sudah dibongkar sebagian dan keempat wanita yang sedang sibuk, Luke diam-diam terkekeh. Dia melihat truk sampah, dan segera memahami situasinya. Dia bertanya-tanya bagaimana para wanita itu menukar kotak-kotak uang yang mereka ambil sejak dia melihat pakaian dalam itu. Melihat truk sampah sekarang, jawabannya sudah jelas. Kembali di Shackelford, para penembak dari keluarga Carlos telah menempuh beberapa perjalanan dengan truk sampah untuk memasuki kota, sebelum mereka bersembunyi di suatu tempat di pinggir kota. Pada akhirnya, mereka melancarkan serangan balas dendam mereka pada Luke dan Selina dengan truk sampah. Truk sampah memiliki jadwal tetap, cukup besar, dan tidak menimbulkan kecurigaan.
Tidak ada yang tahu bagaimana para wanita itu menemukan pengemudi truk sampah, tetapi pengemudi harus menjadi orang yang memindahkan barang jarahan dengan truk sampah setelah setiap perampokan. Bab 124 Pengawasan dan Rencana Elsa. Setelah barang rampasan dipindahkan, keempat wanita itu akan mengganti warna BMW 760 Li sebelum meninggalkan TKP. Tidak heran NYPD tidak pernah menangkap mereka atau menemukan barang jarahan. Luke sama sekali tidak tergoda oleh uang. Dia tidak akan pernah mengambil uang itu. Secara teknis, uang itu milik bank, dan dia akan bersalah atas pengadaan ilegal jika dia mengambilnya. Dia pasti bisa mengambil uang dari para wanita, tetapi mereka tidak membunuh siapapun selama perampokan, dan hanya melumpuhkan dua penjaga keamanan yang mencoba melawan. Sistem mungkin tidak mengizinkan Luke untuk secara terang-terangan merampok uang para wanita. Selanjutnya, uang yang mereka jarah terlalu banyak, yang akan mempengaruhi berapa banyak kredit yang akan hilang jika sistem tidak disetujui. Luke tidak bermaksud menyia-nyiakan pujiannya untuk mereka. Dia hanya berubah menjadi videografer lagi, dan memfilmkan mereka mengepak uang. Para wanita menyembunyikan uang itu di dalam pintu mobil, sampai Luke hampir tidak bisa mendeteksi bau uang tunai. Tampaknya mereka tidak berencana memberikan uang kepada Sergei. Masih harus dilihat bagaimana kedua belah pihak, yang masing-masing memiliki rencana sendiri, akan jatuh. Memikirkan hal ini, Luke berhenti merekam dan mengoperasikan teleponnya. Dia lega melihat tidak ada kamera pengintai di gudang. Ponselnya dapat mendeteksi bak dan kamera dalam jarak 100 meter dan mengganggu mereka untuk sementara waktu sehingga mereka tidak akan merekam apapun dalam periode itu. Itu juga mengapa dia memutuskan untuk mempelajari kemampuan Tony Stark. Tanpa penemuannya ini, mungkin saja dia akan menjadi korban kamera atau bak tersembunyi suatu hari nanti. Berkat teleponnya, dia akan selalu tahu jika dia sedang diawasi. Ketika keempat wanita itu beristirahat di kamar terdekat, Luke dengan gesit merangkak masuk melalui jendela. Dia menyelinap ke A8 dan menempelkan pelacak yang telah dia modifikasi ke bagian bawah mobil. Setelah itu selesai, Luke menyelinap pergi. Sebelum meninggalkan gudang, dia memasang serangga jelek yang tampak seperti kancing di sudut-sudutnya. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa mengikuti rencana retret wanita. Setelah dia pergi, Luke mengendarai sepedanya ke sebuah restoran cepat saji tidak jauh. Mendengarkan melalui serangga dengan earpiece-nya, Luke mempertimbangkan bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan paling besar dari kasus perampokan ini. Sergei harus ditangkap, atau LAPD tidak akan bisa menjelaskan kepada publik mengapa pria kejam yang membunuh Kathy masih bebas. Selama Sergei dikawal kembali ke Los Angeles, tugas Luke sudah selesai. Apakah Sergei dihukum atau tidak, dan bagaimana caranya, akan diserahkan kepada jaksa wilayah. Elsa, Dustin dan bahkan Direktur Departemen Kepolisian semua akan dipuji untuk ini. Terserah mereka bagaimana mereka akan berbagi kredit. Detektif senior dan bosnya Brock tidak terlibat dalam kasus yang dipecahkan Luke di Houston. Kasus-kasus itu dirahasiakan bahkan dari Brock. Itulah salah satu alasan mengapa Brock begitu memusuhi Luke. Segalanya akan lebih baik jika Brock berpikiran terbuka, tetapi Brock sebenarnya adalah orang yang picik, jadi mereka hanya bisa jatuh. Luke dan Dustin saat ini tidak dalam hubungan yang buruk, dan mereka tidak akan tiba-tiba menjadi musuh setelah kasus ini. Itu karena Elsa, yang telah bekerja di bawah Dustin selama bertahun-tahun, dan tentu saja menikmati beberapa hak istimewa. Karena dia dan Luke sekarang dekat, Dustin tidak akan mengejar Luke, jika dia pria yang bijaksana. Oleh karena itu, Luke harus menyelesaikan kasus ini dengan sempurna. Sergei harus ditangkap. Tapi bagaimana dengan keempat wanita itu? Luke belum memutuskan tentang mereka, bukan karena dia terpesona oleh mereka, tetapi karena para wanita itu tidak membunuh siapapun dalam perampokan itu. Mereka hanya menggunakan senjata untuk mengancam petugas keamanan. Luke tidak berani merampok mereka dari jarahan mereka, justru karena kejahatan mereka tidak cukup parah. Begitu kesepakatan dengan NYPD dibuat, keempat wanita itu akan menjadi masalah NYPD, bukan Luke. Jadi, haruskah Luke menangkap mereka atau tidak? Dia berpikir sejenak, lalu memutuskan bahwa dia tidak akan secara khusus bertindak melawan mereka atau memanjakan mereka. Paling tidak, dia harus mendapatkan uang itu kembali. Mengingat pemahamannya tentang sistem detektif super, dia hanya akan diberi hadiah jika uangnya diambil. Itu seperti pembajakan sebelumnya, sebagian besar pengalaman dan pujian yang dia terima adalah untuk menyelamatkan para penumpang, bukan untuk menekan 5 teroris. Luke membuat rencana di dalam hatinya saat dia mendengarkan percakapan melalui earpiece-nya. Namun, dia tidak bisa mengerti sedikit pun. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia bahkan belum menguasai bahasa Spanyol,
apalagi bahasa Portugis. Dia hanya bisa mengoperasikan perangkat yang dia pegang, yang tampak seperti telepon, sebelum dia membaca teks di dalamnya. Itu adalah sistem terjemahan dengan fungsi pengenalan suara. Meskipun tidak sepenuhnya akurat, itu menyampaikan inti dari percakapan. Ternyata, memang benar bahwa para wanita itu bermaksud pergi setelah perampokan terakhir. Mereka tidak akan bertemu dengan Sergei sama sekali, tetapi hanya akan melewati Queens Kenaso untuk melarikan diri dari jaring NYPD. Adapun jarahan, mereka memiliki koneksi untuk membawanya kembali ke Brasil. Tak seorang pun di Brasil akan peduli bahwa uang itu ilegal, selama itu nyata. Setelah beberapa saat, Luke pada dasarnya mengetahui rencana wanita itu, dan dia kembali ke departemen kepolisian. Dia menemukan Elsa, yang masih memeriksa file dan menunggu pembaruan, di meja mereka, dan dia memberitahu dia rencana wanita itu. Elsa sangat bersemangat. Mereka akan melakukan pekerjaan lain. Luke berkomentar, Elsa, mereka tidak akan membagi jarahan mereka denganmu. Kenapa kamu begitu bersemangat? Mengabaikan godaan Luke, Elsa bergumam, jika mereka berhasil lagi, NYPD tidak akan tahan lagi. Luke berkata, tapi jadwal mereka padat. Setelah perampokan, mereka akan pergi melalui Nassau dalam waktu setengah hari dengan membawa uang. Bagaimana itu akan mempengaruhi negosiasi kita dengan NYPD? Menyipitkan matanya, Elsa menyarankan, bagaimana menurutmu kita menghentikan mereka melarikan diri dulu? Luke berkata, Elsa, apa kamu serius? Dia pada dasarnya mengerti apa yang dia katakan. Jika para wanita menyelesaikan pekerjaan itu, Dustin akan bisa membuat kesepakatan dengan NYPD. Bab 125 Permintaan, Pertanyaan, dan Diskriminasi. Jelas bahwa rencana Elsa adalah untuk menghentikan para wanita jika mereka bisa, dan menyerahkan jarahan dan perampok ke NYPD. Tapi bukankah itu akan menjadi tamparan bagi NYPD? Mereka ada di sini untuk membantu NYPD dengan sebuah kasus, tetapi jika mereka akhirnya memecahkan kasus NYPD untuk mereka, itu mungkin akan berakhir menjadi bencana. Elsa, bagaimanapun, tergoda. Dia adalah wanita yang ambisius dan suka mengendalikan segalanya. Kesabarannya telah habis setelah diabaikan di NYPD selama seminggu. Dia harus menahan diri sebelum ini karena dia berada di bawah atap orang lain. Luke, bagaimanapun, telah mendapatkan pengaruh besar yang mungkin sangat baik melihat kasus Sergei ditransfer kembali ke Departemen Kepolisian Los Angeles. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Elsa tersenyum. Apakah kamu pikir aku seperti kamu? Kami tahu apa yang Anda lakukan di Houston. Anda ingat bagaimana bos Anda tidak menyukai Anda sejak awal, kan? Petik 2. Luke bersenandung dan tersenyum pahit. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Haruskah saya berdiri saja di sana dan membiarkan orang-orang jahat menembak saya? Elsa tertawa. Kau tidak melakukan kesalahan, dan aku juga tidak. Aku akan melaporkannya pada Dustin. Jika dia tidak setuju, kami hanya akan mundur dan bermain sebagai pengamat. Jika dia setuju, apa yang harus ditakuti? Betapapun marahnya NYPD, dapatkah mereka memberitahu direktur kami untuk memecat Anda? Luke segera mendapatkannya. Elsa tidak akan menangani kasus ini secara rahasia, tetapi akan meminta izin direktur melalui Dustin. Jika direktur ada di dalamnya, mereka tidak akan benar-benar dihukum bahkan jika ada yang salah. Itu adalah tradisi di Departemen Kepolisian setempat. Bahkan jika seorang direktur mungkin dipaksa untuk menurunkan anak buahnya sendiri, dia akan mengembalikan mereka begitu semuanya berakhir. Jika dia tidak mengembalikan mereka, tidak ada petugas di bawah komandonya yang akan setia kepadanya lagi. Memikirkan hal ini, Luke setuju dengan lamaran Elsa dan memperhatikannya menelepon. Itu berbeda dari cara kerja di Houston. Selama Departemen Kepolisian menyetujui rencana tersebut, dia dan Elsa akan bertarung atas nama LAPD, dan semua orang mulai dari direktur hingga Dustin harus mendukung mereka. Setelah makan siang, Elsa akhirnya mendapat balasan dari Dustin. Kamu bisa mengawasi perampok bank dan bersiap untuk menjatuhkan mereka. Direktur sudah bernegosiasi dengan NYPD. Saya akan memberitahu Anda setelah diselesaikan. Petik 2. Elsa berkata dengan penuh semangat, baiklah. Terima kasih bos. Dustin tertawa. Kenapa berterima kasih padaku? Ini adalah pekerjaan, tentu saja saya harus membantu Anda. Jangan kecewakan aku. Elsa menjawab, ya Pak. Dia menutup telepon dan menatap Luke, yang bosan. Kenapa kamu masih di sini? Bangun dan awasi wanita-wanita itu. Petik 2. Luke bertanya, bagaimana denganmu? Elsa berkata, aku harus tetap di sini, atau Berit akan curiga.
Setelah Anda mengetahui kapan para wanita itu berencana untuk mundur, saya akan pergi bersama Anda untuk menghentikan mereka. Petik 2. Luke berkata, saya punya pertanyaan lain. Elsa bertanya, ada apa? Luke menjawab, jika Anda lupa, wanita-wanita itu adalah pengemudi yang hebat. Anda tidak berharap saya bisa mengejar mereka dengan sepeda bekas, kan? Mereka adalah pembalap super yang berlari mengelilingi 20 mobil polisi di jalan-jalan kota. Elsa mengerutkan kening. Apa yang Anda maksudkan? Luke terkekeh dan berkata, periksa apa yang terjadi pada mobil Bell. Saya perhatikan kemarin bahwa itu hilang, dan dia bersama seorang petugas polisi. Elsa bertanya, apakah kamu benar-benar menyukainya? Aku akan memberitahu Jesse tentangmu. Luke memutar matanya dan berkata, kamu bisa mencoba. Jesse mengira kita adalah pasangan pagi ini. Elsa marah. Pergi. Luke mengangkat bahu dan mengendarai sepedanya pergi. Karena Elsa telah memutuskan untuk campur tangan, dia harus membuat persiapan. Wanita-wanita itu bisa melarikan diri, tetapi uang mereka tidak bisa. Dia membutuhkan lebih banyak alat untuk menangani mobil nanti. Dia akan memberikan bantuan pada Bell hanya karena dia adalah orang yang baik. Akan tetapi, sistem detektif supernya akan sia-sia, jika dia hanya menaruh semua harapannya pada seorang sopir taksi. Dia pergi ke toko peralatan bekas lagi dan membeli sejumlah besar barang dari bos kulit hitam. Melihat bosnya, Luke mau tidak mau bertanya, apakah kamu punya saudara kembar? Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Bos mendengus dan memelototinya dengan mengintimidasi. Hei, apakah kamu mengejekku karena aku hitam? Aku paling benci rasis sepertimu. Mengapa Anda memandang rendah saya ketika saya menghasilkan uang yang sah di toko saya sendiri? Luke mengangkat uang tunai di tangannya dan berkata, mengapa saya harus berbelanja di sini jika saya memandang rendah Anda? Aku tidak mengejekmu. Anda benar-benar terlihat akrab bagi saya. Juga, Anda tidak dapat mendiskriminasi saya hanya karena saya berkulit putih. Bos tercengang. Apa? Permisi. Saya mendiskriminasi Anda. Petik 2. Luke merentangkan tangannya dan berkata, hanya karena saya berkulit putih dan saya bertanya kepada Anda karena Anda terlihat familiar, Anda menuduh saya rasis. Bukankah itu diskriminasi? Bos itu bingung. Sesaat kemudian, dia akhirnya menyatakan dengan marah, barang-barang yang kamu beli hari ini bernilai total $237. Saya menagih Anda $240. Beri aku uang. Lukas tidak bisa berkata-kata. Kamu baik. Dia menghitung $240 dan meletakkannya di meja sebelum pergi dengan suku cadang yang telah dia beli. Bos menyimpan uang itu dengan marah dan menyeka kacamatanya. Saudara kembar, saya satu-satunya anak laki-laki di keluarga saya. Apa aku terlihat seperti saudara perempuanku? Nah, saudara perempuannya sama-sama gemuk dan beratnya masing-masing lebih dari 200 pon. Dia tidak berniat untuk berubah menjadi mereka sama sekali. Luke tidak terlalu memedulikan bos kulit hitam itu setelah dia meninggalkan toko. Itu hanya pertanyaan biasa. Dia mengendus-endus garasi lagi ketika dia kembali ke apartemennya, tetapi taksi Bell masih belum ada di sana. Luke berpikir sejenak, lalu memanggilnya. Hei, Bell, di mana bayimu? Kekasihmu mengeluh pagi ini bahwa kamu tidak menyukainya lagi, kamu ingin dia masuk neraka. Saya akan memberikannya kepada Jesse nanti, saya tidak perlu. Oke, Bell, mungkin ada beberapa orang yang harus saya kejar dalam 1 atau 2 hari, jadi di mana tepatnya mobil Anda? Di Biro Transportasi di Queens, aku akan menanyakanmu. Ngomong-ngomong, kekasihmu terlihat seperti sampah ketika aku melihatnya pagi ini. Luke menutup telepon dan menggelengkan kepalanya. Bab 126 Bantuan dan Dewa Kemalangan Bell pasti sedang dalam masalah. Dia adalah pengemudi yang hebat, dan plat nomor di taksinya bisa diganti. Dia juga tidak balapan sepanjang waktu. Bagaimana polisi bisa menangkapnya? Luke ingat petugas sial yang bersamanya, dan merasa bahwa dia memiliki jawabannya. Mengesampingkan pikiran itu, dia kembali ke apartemennya dan mulai membuat peralatan. Dia akhirnya menyelesaikan beberapa potong di malam hari. Salah satunya sangat kecil. Itu adalah perangkat cadangan yang ingin dia pasang di A8 yang memiliki uang. Jika dia berhasil, hampir mustahil bagi A8 untuk melarikan diri. 2 perangkat lainnya sedikit seperti ranjau darat, kecuali bahwa kerusakan akan berpusat pada kendaraan dan bukan orang-orang di dalamnya. Yang benar-benar dikhawatirkan Luke adalah keterampilan balap wanita. Berdasarkan file yang diperoleh Elsa, setidaknya salah satu wanita, mungkin pengemudi wanita yang pernah dilihatnya sebelumnya, sama mahirnya dalam mengemudi seperti Bell. Luke masih ingat dengan jelas matanya yang unik dan menggetarkan.
Pada akhirnya, penampilan dan kekayaanlah yang paling penting. Mengapa hidup Dr. Bruce Banner begitu menyedihkan, dan Tony Stark begitu populer? Satu-satunya alasan adalah karena dokter itu jelek dan miskin. Malam telah tiba saat Elsa mengetuk pintu Luke setelah bekerja. Dia masuk, kepalanya sakit, dan berkata, apakah kamu tahu apa yang dilakukan Belle? Dia terlibat dalam balap mobil ilegal, menerobos beberapa lampu merah, dan menghancurkan properti publik. Luke bertanya, apakah dia menabrak gedung? Elsa berkata, tidak juga, tapi dia memecahkan hidran di tengah jalan. Lukas tidak bisa berkata-kata. Bisakah kita membebaskan mobilnya? Elsa berkata, itu merepotkan, tapi aku melakukannya. Berikut dokumennya. Dia bisa mengklaim mobilnya di biro transportasi besok. Dia memberi Luke selembar kertas. Luke menerimanya dan bertanya lagi, ada lagi. Elsa berkata, NYPD belum menyerah. Mereka juga meminta kami untuk berbagi intelijen dengan mereka terlebih dahulu. Luke merasa geli. Mengapa? Karena Brit memiliki wajah yang cantik. Padahal Elsa kurang lebih setara dengannya dalam hal penampilan. NYPD punya rencana bagus, tapi LAPD juga tidak bodoh. LAPD telah menghabiskan banyak uang untuk kasus Sergei, giliran NYPD untuk melakukan hal yang sama untuk perampokan bank. Brit belum benar-benar ramah terhadap Luke dan Elsa sejauh ini. Luke menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan melihat lagi para perampok itu. Ini adalah hari yang panjang. Anda beristirahat. Petik 2. Elsa mengikuti sarannya dan kembali ke apartemennya sendiri. Luke menelepon saat dia keluar. Belle, kamu di rumah. Ini rumah Jesse, bukan milikmu. Oke, saya punya berita tentang bayi Anda. Apakah kamu tidak merindukannya? Hehe, itulah semangat. Aku akan menunggumu di bawah. Belle datang dengan cepat. Namun, orang yang datang bersamanya membuat mata Luke berkedut. Menembak. Mengapa pertanda bencana di sini juga? Belle tertawa dan berlari ke Luke. Di mana dia? Di mana bayiku? Luke menatap tanpa emosi pada pria di sebelahnya. Siapa pria ini? Pria muda itu mengulurkan satu tangan sambil tersenyum. Saya Watson. Kamu pasti Jesse, kan? Petik 2. Wajahnya muram, Luke mengabaikan tangan itu dan berkata, Belle, bisakah kamu menyuruhnya pergi dulu? Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada kita. Pemuda itu tercengang. Belle tersenyum. Watson, kembalilah ke tempat ibumu dulu. Aku sibuk. Juga, dia hanya seorang penyewa, pacarku Jesse berkulit hitam. Apakah itu jelas? Watson pergi dengan ekspresi sedih yang sama di wajahnya. Luke tidak tahu harus berkata apa saat melihat Watson pergi. Akhirnya, dia memberikan selembar kertas itu kepada Belle. Ambil ini dan ambil mobilmu di biro transportasi. Ngomong-ngomong, aku mungkin membutuhkan mobilmu dalam 1 atau 2 hari. Belle kagum ketika dia melihat kertas itu. Bukan masalah. Aku akan segera mengambilnya. Luke berkata dengan kosong, mereka pasti sudah pulang kerja sekarang, kan? Belle menyeringai. Baiklah, berhenti berpura-pura. Ini sama sekali bukan dokumen biasa. Lihat tanda tangannya, Divisi Kejahatan Besar. Siapapun dengan sertifikasi semacam ini akan bisa mendapatkan mobil mereka kapanpun mereka mau. Haha, saya tidak berharap untuk melihat sesuatu seperti ini di kehidupan nyata. Saya mendengar bahwa ini adalah hak istimewa yang hanya dimiliki informan. Tunggu, Anda tidak ingin saya menjadi informan, bukan? Petik 2. Ada keraguan di wajahnya yang montok. Lukas memutar matanya. Lupakan. Omong-omong, jika Anda bekerja untuk orang yang baru saja pergi, mobil Anda mungkin akan terbakar menjadi abu lain kali. Belle tercengang. Bagaimana kamu tahu? Lukas tertawa. Pertama kali saya bertemu Watson, dia mencoba merebut sepeda saya, hanya untuk menyebabkan mobil menumpuk. Sebaiknya kau berhenti bergaul dengan orang seperti dia. Apakah tidak pernah terpikir olehmu bahwa kamu sangat tidak beruntung setiap kali kamu bersamanya? Petik 2. Belle berpikir sejenak, dan ketakutan. Dia menyadari bahwa memang benar dia tidak beruntung sejak dia bertemu pria itu. Dia kehilangan mobilnya, berkelahi dengan pacarnya, dan hampir dibunuh oleh sekelompok perampok. Luke berkata, sebaiknya Anda mendapatkan kembali mobil Anda sesegera mungkin dan memastikannya dalam keadaan baik. Saya ingin Anda membantu saya menangkap beberapa penjahat tangguh yang pandai mengemudi. Belle tercengang. Penjahat tangguh yang pandai mengemudi. Lukas tertawa. Kamu tidak menangkap berita. Penjahat yang merampok 2 bank di Manhattan memiliki BMW 760 Li. Belle berseru, kamu mengejar wanita-wanita itu, juga. Lukas bingung. Hah? Berita itu tidak menyebutkan bahwa perampok adalah wanita. Bagaimana Belle tahu bahwa perampok itu perempuan?
Oh, benar, mereka menahannya di bawah todongan senjata kemarin. Bell tersenyum pahit. Saya ditangkap oleh polisi saat saya mengejar mereka. Luke berkata dengan geli, sudah waktunya untuk membalas dendam. Tetap semangat. Bell mengangguk dan berkata, aku akan mengambil mobilku. Saya harus mendapatkan bayi saya kembali dan memperbaikinya sesegera mungkin. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan berpisah. Luke mengendarai sepedanya ke gudang tempat para perampok bersembunyi. Dia melumpuhkan 5 gangster dalam perjalanannya dengan bola besi, dan memperoleh 65 pengalaman dan poin kredit. Dia menghentikan sepedanya 100 meter dari gudang dan mengaktifkan serangganya. Tidak ada yang bisa didengar. Luke mengaktifkan fungsi pengintaian elektronik di telepon palsunya, sebelum dia menekan. Dia menemukan jendela yang familiar, dan naik ke dalam. Dia mengamati gudang, hanya untuk menemukan bahwa A8 yang berisi uang itu ditutupi dengan terpal plastik gelap dan diparkir di sudut yang tidak mencolok. Bab 127 Pertunjukan mandi tak satu pun dari keempat wanita itu terlihat. Luke tidak terburu-buru untuk maju. Sebagai gantinya, dia mengambil napas dalam-dalam untuk menentukan lokasi mereka. Mereka sedang beristirahat di sebuah gubuk yang terletak di salah satu sudut gudang. Itu mungkin untuk melihat gudang dari jendela gubuk, tetapi pandangannya akan terbatas. Luke tanpa tergesa-gesa mendekati mobil di bayang-bayang gudang. Mobil itu tidak jauh dari gubuk, dan para wanita di dalamnya akan mendengarnya jika dia membuat suara. Untungnya, mereka tidak memiliki senjata canggih. Tentu saja, itu tidak akan menjadi masalah bagi Luke bahkan jika mereka melakukannya. Luke berhenti di dekat gubuk dan menarik napas dalam-dalam lagi untuk menemukan keempat wanita itu. Dua sedang menonton TV, satu sedang bermain di ponselnya, dan yang terakhir sedang mandi. Aroma sampo melayang hampir seolah-olah dengan sendirinya. Luke tersenyum dan mendekati mobil. Memindahkan sedikit terpal plastik gelap, Luke mengerutkan kening, itu berdesir begitu dia menyentuhnya. Tidak heran para wanita tidak repot-repot memasang alarm apapun. Luke membungkuk dan mengamati Chae. Dia menemukan bahwa terpal plastik tidak benar-benar menutupi seluruh mobil, dan ada celah 10 cm di bagian belakang. Luke berbaring dan diam-diam memasukkan serpihan kecil ke dalam pipa knalpot. Dia kemudian memeriksa pipa knalpot dengan senter kecil dan cermin. Warna chipnya sama dengan pipa knalpot, dan tidak akan ditemukan kecuali diamati dari dekat. Luke mengangguk puas dan menyingkirkan senter dan cermin. Setelah memasang bak lain di salah satu pintu belakang mobil, Luke diam-diam bangkit, siap untuk pergi. Tiba-tiba, dia mendengar suara pintu kamar mandi terbuka di gubuk, dan suara wanita. Luke agak cemas. Dia masih terbaring di tanah di belakang mobil. Jendela gubuk itu terbuka. Mencium aromanya, dia tahu bahwa salah satu wanita telah menjulurkan kepalanya untuk melihat keluar. Untungnya, Luke telah menyelipkan dirinya di celah di bawah gubuk sebelum dia membuka jendela, jadi dia tidak melihatnya. Namun, pada saat berikutnya, pintu gubuk terbuka, dan 3 wanita keluar. Luke dibuat terdiam. Dia sekarang berada dalam dilema. Jika dia keluar, wanita yang mengamati dari jendela akan menangkapnya. Tetapi jika dia tinggal di sini, 3 wanita lainnya mungkin mendeteksi dia ketika mereka mencari tempat itu. Ketiga wanita itu menyalakan senter dan memeriksa mobil. Mereka mengitari mobil dan memberi perhatian khusus pada bagian bawah. Namun, terpal plastik itu tampak sama seperti sebelumnya, dan mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Wanita pertama mengerutkan kening. Dia masih basah dan telanjang. New York pada malam hari di bulan November terlalu dingin untuknya. Menggigil, dia melihat sekeliling dengan senter dan berkata, bukan apa-apa. Aku mungkin terlalu gugup. Wanita lain tidak mengeluh. Seseorang tidak bisa terlalu berhati-hati ketika mereka memiliki begitu banyak uang di dalam mobil. Ketiga wanita itu kembali ke gubuk dan menutup pintu. Volume TV dinaikkan, dan mereka melanjutkan percakapan mereka. Luke merasa cukup beruntung. Dia akhirnya mengendurkan tangan dan kakinya, dan jatuh ke tanah tanpa suara. Ada ruang kecil yang diblokir oleh papan dan tabung di bawah gubuk, terutama digunakan untuk memperbaiki kabel di gubuk. Baru saja, Luke tergantung pada tabung di sudut. Kesenjangan itu hanya selebar 30 cm, dan seseorang harus sangat kuat dan memiliki keseimbangan yang tajam untuk bersembunyi di dalamnya. Juga, pada sudut buta yang bisa lolos dari deteksi. Ketika wanita pertama akhirnya memeriksa celah itu, Luke sebenarnya berada tepat di sebelahnya. Meskipun cahayanya redup, Luke memiliki mata yang tajam. Karena mereka dekat satu sama lain, dia hampir melihatnya telanjang bulat. Wanita yang sedang mandi tidak lain adalah cewek yang menggetarkan yang telah meninggalkan kesan terdalam pada Luke.
Dia tidak mengenakan apa-apa selain handuk mandi yang hampir tidak menutupi punggungnya. Apalagi yang bisa Luke lakukan selain menahan napas dan menikmati pertunjukan. Kebetulan, wanita itu adalah pencari paling aktif. Dia mengitari area itu beberapa kali, dan Nya yang tidak terkendali memantul di depannya. Air juga menetes dari rambutnya yang basah. Luke hanya bisa diam dan menonton. Itu benar-benar seperti iklan sampo. Luke menjadi tenang dan berhasil mengeluarkan gambaran menarik dari kepalanya, sebelum dia perlahan menyelinap pergi. Setelah dia melemparkan dirinya keluar jendela, Luke melihat kembali ke gubuk dan menyeringai, sebelum dia mengendarai sepedanya pergi. Dia mendengar suara dari garasi ketika dia kembali ke apartemen. Luke mengetuk penutup jendela dan bertanya, "Hei, apakah itu kamu, Belle?" Belle menjawab, "Ah, kamu kembali, Luke. Masuklah." Kemudian, penutup jendela digulung, dan Luke memasuki garasi. Dia mendecakkan lidahnya pada taksi yang telah dibongkar. "Apa yang terjadi dengan bayimu? Apakah itu dibom?" Belle berkata dengan frustrasi, "Tidak, itu mengalami tsunami." Melihat ketidakpercayaan di wajah Luke, dia menghela nafas. "Mobil itu masuk ke dalam air. Banyak part yang harus diganti. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikannya sebelum pekerjaan Anda." Luke mengamatinya sebentar dan mengangguk. "Ini benar-benar banyak pekerjaan. Bagaimana dengan ini? Saya dapat membantu Anda selama 1 jam sekarang, dan saya akan membantu Anda lagi besok jika saya punya waktu. Mari berharap kita bisa menghidupkan kembali bayimu besok malam." Belle bertanya dengan curiga, "Kamu tahu cara memperbaiki mobil?" Luke mengangkat bahu dan berkata, "Sedikit. Selain itu, bukankah Anda seorang master? Perlakukan saja aku sebagai pembantumu." Belle menyadari bahwa itu masuk akal, dan segera mulai menyuruhnya berkeliling. Luke memiliki kemampuan Tony Stark sekarang, dan teknik adalah salah satunya. Namun, Tony Stark tidak menghususkan diri pada mobil, yang paling merupakan hobi baginya. Jadi, Luke hanya mengikuti instruksi Belle tanpa memberikan banyak nasihat. 1 jam kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Luke menepuk kedua tangannya dan berkata, "Belle, waktunya tidur." Belle, bagaimanapun, masih memasang mur. Dia berkata, "Saya akan bekerja lebih lama lagi. Lagi pula aku tidak bisa tidur." Lukas menggelengkan kepalanya. "Anda tidak bisa memperbaiki mobil dalam semalam. Anda belum tidur selama berhari-hari, kan? Tidurlah dan terus bekerja besok pagi." Setelah itu, dia naik ke atas dan pergi tidur.